Ya, selamat kepada Timnas Indonesia U19 yang baru saja tadi malam juara AFF di tahun 2024 untuk yang kedua kalinya. Dan akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli bersama partner setia gue, yes, Bang DJ. Gimana Bang DJ? Juara ya? Juara. Akhirnya setelah 11 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya, 2013 kan? 2013 terakhir. Nah, akhirnya Garuda Muda U19 kembali lagi jadi juara Jadi di juara AFF. kawasan Asia Tenggara. Tapi yang gue menariknya gini deh, waktu gue jadi kan kemarin itu kan laga finalnya kemarin ya, main malam ya. Tadi malam ya? Tadi malam kan. Emang yang gue paling nantikan itu kalau Indonesia juara bukan cuma hal yang teknis atau tapi netizen itu kan, ya kan. Nah, tadi pagi nih gue bangun ngeliat di TikTok kan FYP nih. Iya. Halo, King Indo nih, ya kan? Spanyol juara U19, sama kita nih. Iya Kita nih, ini Asia Tenggara udah nggak level kita nih, Australia lewat. Sama Spanyol kita ya, King Indo nih. Oh iya, jadi bayangin kan di Eropa juga baru selesai tuh U19 kan. U19, Dan juaranya Spanyol kan. Spanyol lagi, iya. Gue nggak ngerti ya. Itu baru hari Senin. Kalau hari Kamis biasanya besoknya langsung kepada para jemaah Jumat yang berbahagia. Fans Indonesia senyum semua. Iya, gue bilang ya Allah. Tapi menarik sih. Iya, kan katanya ada yang bilang gini soalnya Dev. Kalau Indonesia ngomongin sepak bola kelompok umur, ya emang jago gitu kan. Iya. Nah, gue jadi penasaran gitu. Ini kalau finalisima, bukan finalisima maksudnya, antar kontinen U19 diadu, wah, ya kan? Ketemu Spanyol gitu ya. Lamine Yamal kan juga, tapi Lamine Yamal kan udah ke senior. Udah ke senior ya. Iya. Maksud gue, udah nggak di U19. Iya, setara sama Spanyol. Tapi ya King Indo nih men. Iya. King Indo. Tapi kalau gua perhatiin juga emang di bawah senior ya, maksudnya di kelas U23 gitu, di U19 atau di U20. Bahkan terakhir yang beberapa tahun lalu U16 juga kan juara AFF juga di bawah gue lupa Bima. Indra Safri juga kalau nggak salah yang megang tuh. Enggak. Indra Safri itu atau Bima Sakti ya kemarin waktu itu. Iya. Pokoknya bukan Nova Widianto ya? Itu sekarang. Oh ya sekarang ya? Oh ya waktu itu ya? Waktu itu. Maksud gua di bawah senior itu timnas Indonesia nih bibit unggulnya oke gitu kalau misalkan diadu sama kontingen dari Asia Tenggara gitu. Makanya gua ngeliat terakhir kan SEA Games kan kita menang juga kan lawan Thailand sampai babak perpanjangan waktu. Iya, 5-2 ya. 5-2 waktu itu. Nah, makanya kalau gua ngeliat di sini ya bibit-bibit muda dari Indonesia nih ternyata wah oke juga nih. Nggak kalah gitu loh dari. Bener. Ngadepin pesaing-pesaing kita di Asia Tenggara ya kayak ya yang udah kita tahu lah gitu. Maksudnya selama bertahun-tahun kan saingan kita ya Thailand, Vietnam gitu. Tapi beberapa tahun terakhir nih khususnya setelah COVID kesini ya kita bisa fight gitu, bisa bersaing sama mereka gitu sih kalau gue ngeliat. Dan kalau gue perhatiin ya yang edisi kali ini ya menurut gue keberhasilan Garuda Muda U19 juara sesuatu yang wajar. They deserve to win it gitu ya. 5 pertandingan 5 kali menang. 5 kali menang. Ini agak beda waktu kita juara tahun 2013. Waktu 2013 gua belum ngikutin tuh. Nah, U19 hari itu juara waktu itu di Sidoarjo. Kalau ini kan di Surabaya. Ya Sidoarjo tepiannya Surabaya lah. Cocok lagi nih. Enggak. Tapi maksud gua bukan itu, bukan cocok lagi. Tapi hari itu Indonesia masih kalah gitu loh. Oh jadi iya. Mereka lolos, mereka juara ngalahin Vietnam adu penalti. Oke. Tapi di babak penyisian grup yang waktu itu bergabung dengan Vietnam, dengan Thailand gitu ya. Indonesia juga sempat kalah sama Vietnam gitu ya. Sementara yang tahun ini dari babak penyisian menang lawan Filipina, menang lawan Kamboja, menang lawan Timor Leste, dan di semifinal bisa mengalahkan Malaysia dan kemarin final di Thailand, menurut gua cukup baik. Dan yang satu hal yang perlu dibanggakan adalah meskipun banyak back yang nyetak gol, tapi turnamen tahun ini timnas kita U19 bisa cetak gol cukup banyak. Bisa cetak kalau nggak salah total 16 gol.
Kan emang apa gol produksi gol Indonesia nih termasuk yang paling banyak di AFF kali ini di 16 gol gitu. Iya. Dan ya pantas untuk menang. Dan kalau ngelihat materi pemain, gue jujur ya kemarin memang gue agak ikutin walaupun ada laga yang gue tonton, ada laga yang nggak bisa gue tonton karena mungkin karena kesibukan. Tapi gue cukup angkat topi sama Indra Syafri ya. Indra Syafri. Dan pemain-pemain yang juga dipilih. Kayak Kadek itu ya menurut gua cukup bagus. Dia pemain muda tetapi di kompetisi Liga 1 bersama Bali United kalau nggak salah dia cukup punya minute play yang baik. 19 pertandingan dia mainkan sepanjang banyak itu. musim. Iya, jadi menurut gua ya itu salah satu sesuatu yang kompetisi itu memang mengasah pentingnya sebuah kompetisi untuk turnamen-turnamen seperti AFF ya. Iya. Jadi ya gua agak ya euforianya sih cukup oke. Dan ini kan selain tadi ngobrolin tentang King Indo, Indra Syafri juga punya kayak sesuatu yang melekat ke dia gitu. Dia gelar dia keempat buat Indonesia. Iya, ya kan? Dia ngomong gitu juga. Jadi dia juara bersama U19 di tahun 2013 tuh zamannya Evan Dimas gitu ya. Oh iya. Kemudian juara Piala AFF U22 tahun 2019. Juara SEA Games. SEA Games kemarin terakhir ya. Dan yang sekarang gitu kan. Dan 2 kali juara U19 semua di Jawa Timur tuh. Satu Sidoarjo, satu di Surabaya. Sementara yang di luar negeri, yang AFF U22 maupun SEA Games itu sama-sama dua-duanya di Kamboja. Jadi ya nggak tahu deh, apakah Kamboja dan Jawa Timur tuh punya ikatan manis buat seorang Indra Syafri, gue nggak paham. Iya, tapi ngelihat balik ke timnasnya sendiri U19 gitu, gue semalam melihat cuplikan dari wawancaranya Indra Syafri di after match gitu. Dia bilang ini memang penting, tapi target utama kita nih ada lagi setelah ini, itu Piala Asia U19. Nah dengan skuad yang Piala Asia U20. Piala Asia U20 yang kualifikasinya September. Iya, September nanti. Ya itu maksud gua. Gue pengen nanya sama lo Bang DJ, menurut lo untuk timnas U20-nya sendiri ini untuk skala tim lo ngeliatnya gimana nanti untuk di Piala Asia? Apakah maksudnya improvement udah pasti ada gitu loh, suntikan pemain ya. Mungkin nanti ada scouting yang lebih dalam lagi, entah ada pemain diaspora lagi gitu kan atau gimana. Lu ngeliatnya gimana? Ya kalau gue bilang tim U19 ini kan berarti salah satu cikal bakalnya dong, udah pasti kan disiapkan. Dan menurut gue evaluasi pasti sudah akan dilakukan oleh Indra Syafri. Mengingat kualifikasi kan bulan September deh. Iya sih. Ya, dan kita kalau nggak salah satu grup di grup F nanti bergabung dengan Yaman, Timor Leste dan Maladewa. Kalau dengan Timor Leste kita udah ketemu kan, kemarin di penyisian juga menang 6-2. Kalau dengan Maladewa dan Yaman kan belum. Ya gue nggak tahu ya kalau di under 20 ini fisik badan dari pemain-pemain Yaman gitu ya, gue kurang paham. Tapi kayaknya kalau misalnya diaspora ya bisa juga ya. Kan sebenarnya Sintayong gitu sebagai nakoda tim senior juga masih berburu kalau tim senior memang harus. Dan sebenarnya kayak Jens Reven yang jadi bintang cetak gol tadi malam itu kan sebenarnya salah satu yang menjadi opsi untuk lini depan timnas juga ya. Timnas juga untuk senior gitu kan. Jadi ya gue rasa itu pasti akan terus dilakukan. Cuma kayak Kadek gitu ya, si Jens Reven, terus si siapa ya, pemain Barito Putra tuh Jiwangge siapa, itu menurut gue salah satu modal yang baik gitu. Tim ini sudah punya kebersamaan gitu dan cukup kompak untuk bisa berkompetisi bersaing di kualifikasi nanti. Iya, berarti ya maksudnya berarti ya memang timnas U19 atau yang nanti bermain disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 ini ya perjalanan mereka tentu masih jauh kan gitu. Ya kan kualifikasinya tinggal 2 bulan lagi ya. Kan enggak, September. Maksudnya terlalu dini nggak sih untuk mengakui kalau walaupun mereka sudah mengakui bahwa kita cocok lawan King Spanyol. Bukan. Enggak, maksudnya
takutnya gini, mereka sudah membuktikan kalau mereka berhasil menjuarai di di Iya. ajang AFF gitu. Iya. Dengan euforia yang mereka dapatkan gitu, dengan spotlight yang mereka dapatkan, takut kalau gue sih pribadi khawatir nih pemain-pemain muda ini malah Ya itu kan selalu jadi challenge terbawa ya. Itu gitu kan loh. selalu jadi challenge buat para pemain muda di Indonesia kan. Iya, itu Artinya dia. ketika mereka menjadi juara atau mereka mendapat prestasi, ya highlight kan cukup tinggi buat mereka. Ya, tapi gue yakin gini lah Dev. Di timnas kita kan harusnya tidak hanya ada pelatih yang bicara tentang teknis gitu kan, tapi barangkali juga ada psikolog-psikolog yang menangani terkait dengan mental, ya Iya, kan, iya, iya. psikologi mereka. Terutama gitu beberapa tahun kebelakangan ini kayaknya udah ada tuh ya kan. Iya, Pak. divisi psikologi tersendiri untuk para pemain-pemain Betul, timnas itu kan jadi salah satu komponen utuh yang dalam sebuah tim ya. Jadi apalagi di usia-usia 19, 19 20, iya 21 lagi kan. labil-labilnya kan gitu. Iya, kayak kita zaman 19, 20 kan. Iya, gue kan baru kemarin. Iya, lu baru kemarin ya. Nggak ngomongin umur nih. Masih muda gue. Ya tapi gue yakin ya ini tantangan. Ini tantangan yang harus dijawab juga oleh Indra Safri sebagai pelatih kepala dan asisten-asisten termasuk semua tim. Ya, gizi makanan juga semua. Kadang-kadang kan kalau pemain kita yang gue dengar dulu, ya kan, sembarangan nih waktunya jam tidur malah makan nasi goreng di pinggir ya gitu. Ya moga-moga sih enggak lah, ya kan. Jadi kalau gue pesannya sih buat adik-adik gue nih, adik-adik kita gitu ya. Iya, buat adik-adik kita nih. Menang kemarin bangga boleh, puas diri jangan ya dek ya kan. Tinggi hati jangan ya dek ya gitu. Apalagi di usia kayak gini ya, pacaran ya boleh, tapi HTS-an deh kan, baperin orang jangan ya dek ya. Ingat perjalananmu masih panjang. Jadi kalau di U19 kita bisa juara di Asia Tenggara itu menjadi sebuah batu loncatan, lecut. Ya moga-moga tetap dipertahankan prestasinya dan kita lolos ke Piala Asia 2025 nanti U20. Iya, mudah-mudahan gitu kan. Makanya kan kenapa gua nanya kayak tadi tuh karena memang ya dari angkatan-angkatan yang tadi juga udah disebutkan yang juara AFF di 2013 itu kan Iya. setelah juara AFF kan maksudnya kemana ini orang-orang Ya sebenarnya gitu masih ada makanya 2-3 tahun masih ada lah. Iya. Kita ngomongin Evan Dimas juga sebenarnya masih oke. Cuma setelah 5 tahun ya itu yang mungkin ya kendala. Dan gitu. kalau ini berkesinambungan U19, U20 ya kan, kemudian nanti Under 23. Syukur-syukur kalau ngelihat pola yang sekarang dimainkan oleh Sintayong kan. Kayak Marcelino Ferdinand main di Under 23 tapi dia udah main di tim senior lebih banyak kayak gitu ya. Moga-moga ini kayak pemain-pemain adik-adik kita ini ya juga punya ini. Ya pokoknya itu tadi deh pesan-pesan abang kakak gitu ya. Pokoknya yang jelek-jelek jangan ya dek ya, jangan ya kan. Bangga boleh lah, bangga boleh. Dan ini kan penghapus dahaga lah. Hari ini aja kalau kita baca harian Kompas itu masuk di headline kan, menghapus dahaga prestasi. Di U19 udah berhasil nih. Nah, nanti di akhir tahun giliran tim seniornya nih yang berlaga di Piala AFF juga. Sekarang namanya apa sih? Piala ASEAN ya? ASEAN Championship. Ya, seperti itu. ASEAN Championship kalau nggak salah, ya. Nah, kalau lo ngeliatnya gue sih melihat di sosial media ya banyak yang bilang udah laga AFF ini memang untuk para pemain-pemain Liga 1 yang banyak berkoar kalau dia tuh posisi di timnas diganti sama pemain diaspora. Nah, kalau menurut lo nih Bang DJ, gue mau nyerempet sedikit ke sana. Ya, kalau gue gini lah, sebenarnya kalau nanti sebagai pendukung setia timnas ya, ya level kita ini emang harusnya udah di level Asia. Dan terbukti di kualifikasi Piala Dunia kita menjadi satu-satunya dari Asia Tenggara yang masuk di ronde ketiga. Tapi jadi juara di kawasan Asia Tenggara, ya menurut gua suatu hal yang perlu juga. Ya kayak sekarang deh, lo lihat adik-adik muda kita, adik-adik yang baru juara, kan kita senang memberikan kebanggaan kan. Hampir di semua udah bisa menjuarai ya AFF ini, tinggal di senior doang nih kayaknya. Kita bisa juara, tapi kan kita juga harus konsisten. Sebagai pecinta sepak bola, kita kan senang ya tim kita bisa juara. Walaupun sekali lagi, juara itu barangkali bukan satu hal jangka pendek barangkali ya kan untuk di Asia Tenggara. Dan kita belum pernah juara di sini. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut gua kita bisa mengirimkan tim terbaik
untuk bisa berkompetisi dan menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Ya tapi terserah lah. Nanti mau seperti apa, karena banyak kan ini kan kalau pandit-pandit dan segala macam ngomong ya nggak peduli gue juara di Asia Tenggara. Ya Iya, iya oke. kan, kayak atlet Iya. kan tetap perlu juara di SEA Games, Iya, tetap perlu juara di Asian Games, tapi tetap puncak dari prestasi bagaimana kita bisa berbicara banyak di Olimpiade. Gua rasa itulah, dan sekali lagi sepak bola adalah olahraga yang paling digandrungi umat di dunia ini, termasuk di Indonesia kan. Jadi nggak ada Iya, iya. salahnya kalau tim terbaik kita kirim dan kita juara. Berarti lu Dan tetap gak usah dikotomi Liga 1, buat gua enggak lah, ini buat Merah Putih, buat Garuda, jadi buat gua kita, karena cita-cita gua tetap D1. apa tuh? Selama umur gua masih ada ini, gue cuma pengen satu aja, gue bisa melihat Ngelihat Indonesia Indonesia main tampil di di Piala ini. Dunia. Betul. Iya kan? Berarti lo tetap prefer ya, maksudnya ya oke nggak apa-apa kalau misalkan pemain-pemain senior kita yang biasa bermain untuk di turnamen-turnamen Asia dipakai lagi di AFF, ya nggak masalah, siapapun lah intinya yang main di AFF nanti untuk timnas senior kita, ya lo nggak ada ini Nggak ada ya. masalah, tapi ya memang pasti kan ada konsentrasi juga, karena kan kita juga ada kualifikasi Itu Piala dia Dunia maksud gua, kita kan Jadi, mau fokus ke Piala Dunia, maksudnya Ya. ya udah kita kasih AFF nih sebagai panggung untuk pemain-pemain Liga 1 yang nggak dapat tempat di senior gitu. tapi gini, gue tidak mau dikotominya itu. Iya, iya, Mau, iya, oke. mau lu, Narasi gua terlalu mau kasar lu, mungkin ya. mau lu bermain buat Indonesia yang kualifikasi di Piala Dunia, Iya, 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 atau lu bermain di turnamen kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Ya pokoknya itu pemain-pemain kita, pemain-pemain terbaik, dan kalau kita bisa juara, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya kan gitu. Jadi ya gak usah anti untuk jadi juara, Iya, gitu oke, kan. oke, oke. Ya kalau gue bilang sih ya, untuk balik lagi ke timnas U19 tadi ya, mereka kan akan mempersiapkan diri untuk ke kualifikasi Piala Asia nanti di U20 Iya. di September nanti gitu. Iya. Tapi gue pengen beralih ke pemain yang ke individu para pemain, Iya. yaitu salah satunya Jens Raven nih yang tadi Iya. malam mencetak brace 1 gol ke kemenangan untuk Bukan brace, nyetak 1 gol. apa tuh? Ya nyetak 1 gol aja. Oh iya, nyetak Gol 1 tunggal. gol. Gol tunggal sebagai gol yang membawa Indonesia juara di AFF Iya. tadi malam. Nah, banyak juga netizen kita yang mengatakan bahwa ini pemain kenapa nggak dijadikan opsi untuk striker di timnas senior, Kan tadi karena gue udah bilang, salah satu dia kan ditemukan Sintayong waktu dia ke Belanda. Dan dia kan sebenarnya salah satu opsi untuk timnas senior. Iya, Ya, iya. dan usianya masih 18 tahun, dia main di U19 dan selama turnamen dia cetak 4 gol. Iya. Jadi menurut gua satu hal yang baik kan, suatu hal yang baik. Ya, sempat kan kalau media-media bilang Indra Safri pengennya para pemain-pemain yang di Indonesia lah segala macam. Tapi kan dia buktiin dia pasang Jens Raven dan memberi warna tersendiri. Cetak 4 gol loh, Pak. Dan di match semifinal ya, kalau gue nggak semifinal atau fase grup terakhir itu kan si James Raven tuh punya chance 3 Hat-trick. hat-trick, harusnya dia bisa cetak hat-trick, tapi dia Iya. kasih buat para partner. Dan gue ngeliat sih ini pemain punya apa decision making yang cukup dewasa untuk hal itu Iya, sih. pokoknya gini, Dev. Apalagi masih U19. Itu dia. Ingat ya, lu jangan jadi glory hunter buat diri lu sendiri. Itu dia Ya kan? makanya. Jadi ya ini tim, dan di atas tim itu yang menguasai tim itu ya Indra Safri sebagai pelatih. Jadi apapun keputusan pelatih dan dia di lapangan juga punya bersikap seperti itu, ya menurut gua suatu hal yang baik, suatu hal yang dicontoh. Ya kemenangan tim itu di atas segala-galanya, Iya, ya kan. Syukur-syukur lo jadi top skor, syukur-syukur lo jadi pemain terbaik, ya menurut gua sih itu fine-fine aja. Oke. Tapi pokoknya gitulah ya, sekali lagi adik-adikku terima kasih atas perjuangannya, semangat terus ya. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan ya Dek ya, jangan. Gue kayak ngeliat TikTok atau IG banyak banget yang jangan net dia apa sih, gue juga enggak itu. Pokoknya jangan ya Dek ya. Selamat buat kita lah. Iya, tapi Ya kan? untuk kualifikasi Piala Asia U19 Ya gue berharap kita bisa lah, bisa kan tembus di lolos. Indonesia juga mainnya kan di kualifikasinya iya. kita jadi tuan rumah. Oh gitu. Dan Gua ya nggak kalau Timor terlalu Leste harusnya ini. kita bisa dapat 3 poin karena kita punya pengalaman bertanding melawan mereka juga. Ya Maladewa dan Yaman, gue yakin tim pelatih saat ini sedang Mempersiapkan mencari, lah, ya, iya. mencari tahu tentang seperti apa timnya. Yang penting kita siap secara psikis, siap juga secara fisik, sehat di hari itu. Ya insya Allah ya kita lolos ke Piala Asia. Mainnya nanti gimana sih? Sekali main atau 2 kali main? Kalau kayaknya sekali aja tapi juara Oh, jadi gitu, oke, round oke, robin oke. gitu, yang
teratas lolos ke babak kualifikasi, babak utamanya. Oke, kalau begitu mungkin untuk edisi Timnas U19 kali ini dan tadi sedikit ngebahas Timnas senior yang akan berlaga di AFF di akhir tahun nanti. Sekali lagi selamat untuk Timnas U19 yang berhasil menjuarai AFF. Thank you banget ya adik-adikku. Ya. Terima kasih. Semoga nanti kualifikasi Piala Asia bisa berjalan dengan mulus juga, bisa lolos dan bisa unjuk gigi lagi di level Asia. Siap. Gitu. Kalau gitu Bang Semangat. DJ, sampai sini dulu Thank you, HTB Dev. kali ini. Sampai jumpa di edisi HTB selanjutnya. Bye-bye. Bye.